Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama mengawali hari ini dengan percaya bahwa Tuhanlah yang mempunyai segala suku bangsa. Tuhanlah yang bertahta di atas dunia. Sehingga biarlah Allah yang begitu dahsyat dan besar itu yang akan juga memelihara kita yang kecil dan sederhana ini. Sehingga kita mau senantiasa memasrahkan hidup kita kepadanya. Kita pujikan bersama-sama PKJ 305, PKJ 305 segala suku bangsa. PKJ 305 segala suku bangsa kita pujikan 3 kali. Segala suku bangsa agungkan Tuhan. Segala suku bangsa megahkan namanya. Segala suku bangsa agungkan Tuhan. Segala suku bangsa megahkan namanya. Segala suku bangsa agungkan Tuhan. Segala suku bangsa megahkan namanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah yang bertahta di atas dunia. Dan hari ini kami juga mau belajar menyerahkan kalau kami yang kecil dan sederhana ini. Harusnya ketika Tuhan yang Maha Kuasa datang di hidup kami, maka biarlah Tuhan yang ambil kendali. Pimpin kami hari ini, dan biarlah melalui firman-Mu kami boleh mengerti dan memahami. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka Keluaran 34, Keluaran 34 ayat 1 sampai 9. Keluaran 34 ayat 1 sampai 9 akan menjadi bacaan kita. Keluaran 34 ayat 1 sampai yang ke-9. Dengarkanlah sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku tidak mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Saya paling ingat dulu ibu saya kalau sudah marah gitu ya. Paling sering kayaknya nggak cuma ibu saya, hampir semua ibu pasti pernah bilang begini gitu ya. Mama udah bilang sekali, jangan sampai mama bilang 2 kali. Gitu ya. Kadang-kadang kan anak-anak tuh suka nggak ngedenger ya, jadi bisa bilang suruh beresin ini atau suruh lakukan ini atau beli ini. Kadang kita perintah pertama nggak dengar, perintah kedua biasanya langsung kita dengar karena nadanya juga udah berubah, udah naik gitu ya. Berani-berani kita nggak dengar atau ngelawan, waduh, bisa jadi kita akan menjadi bulan-bulanan dari amarah orang tua kita gitu ya. Nah, itu juga yang terjadi pada umat Israel. 2 kali ya, loh batu dibuat lagi. Jadi umat Israel ini nggak ada kapoknya memang ya. Dikasih sama Tuhan bisa ngelawan gitu ya. Kalau di kepercayaan agama orang lain, orang ngelawan dewanya gitu ya langsung dihukum gitu. Tapi Tuhan ini memang kadang-kadang terlalu baik gitu ya sama manusia.
Udah bikin salah sekali dikasih, dipecahin, bikin salah dipecahin. Sekarang dikasih nih satu saat lagi kan, loh batu nih. Harusnya jangan sampai dipecahin lagi gitu ya, jangan sampai mereka ngelanggar lagi ketika menerimanya, jangan sampai juga ada kecenderungan hati mereka untuk melawan dari perintah yang sudah ditetapkan sama Tuhan toh untuk kebaikan mereka berjalan bersama-sama sampai ke tanah perjanjian. Dan begitu pula emang Tuhan sih, sekalipun tegas dan apa ya namanya, dia Tuhan tuh berpegang teguh pada apa yang dia minta gitu ya, tapi juga Tuhan tuh sosok yang betul-betul lemah lembut dan ngasih kesempatan. Marah sih marah, tapi ya kayaknya mirip seorang ibu lah ya, marah tapi ya udah kasihan. Atau seorang bapak yang baik juga marah tapi habis itu kasihan sama anaknya, walaupun anaknya tidak memenuhi standar yang diminta orang tua, tapi Allah tetap memberikan kesempatan kedua. Nah Bapak Saudara, hari ini juga kita sudah ada di kesempatan yang berapa dari Tuhan? Mungkin lebih dari 2 kali ya. Berapa kali kita mengecewakan Tuhan, berapa kali kita menyakiti hati Tuhan. Nah, apa yang akan kita lakukan nih ke depan? Apakah kesempatan kedua, ketiga, keempat yang Tuhan kasih mau kita sia-siakan, atau kita mau pergunakan dengan baik? Atau selain kesempatan sama Tuhan juga, apakah kita sudah memberikan kesempatan kedua kepada sesama kita? Kita minta Tuhan berikan kita kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, tapi kepada sesama manusia dia baru bikin salah sekali langsung kita, oh pokoknya saya nggak mau lagi, kecewa, pokoknya saya nggak mau lagi ngasih kesempatan dia. Tapi kita menuntut kesempatan dari Tuhan banyak gitu ya. Sehingga mari sama-sama, sama seperti doa Bapa kami, ampuni kami seperti mengampuni orang bersalah kepada kami. Kita mau belajar untuk juga bisa memberikan kesempatan. Manfaatkan kesempatan dari Tuhan yang berkali-kali itu, dan juga kita berikan kesempatan kepada sesama kita sama seperti kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Kesempatan kedua, kesempatan ketiga, keempat, kelima, Tuhan berkali-kali memberikan kami. Setiap kali kami bikin salah, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, melenceng dari rencana Tuhan, tapi kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang betul-betul hatinya begitu murah hati. Dan kami juga rindu punya hati yang sama seperti Tuhan. Kalau ada orang yang bersalah sama kami juga mau belajar mengampuni, memberikan kesempatan saat kedua, ketiga, keempat, sama seperti Tuhan. Kami mau sama-sama adil seperti Tuhan gitu ya. Dan biarlah Tuhan mampukan kami agar kami boleh menjadi orang-orang yang hidup dalam kesempatan baru. Kami pun juga memberikan kepada orang kesempatan baru. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kehidupan kami, pekerjaan dan pelayanan kami, dan keluarga kami. Dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat.